Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Hasan dari kelas HKI 3D tugas UAS SPI. Review Jurnal 1, judul Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Turki Utsmani. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol dan Hal 7 dan 35-47 tahun 2021. Penulis Rahmidah Putri Haidar Putra Daulay Yaini Dahlan. Reviewer Muhammad Alwi Hasan, tanggal 13 Desember 2022. Jenis penelitian ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penulis memaparkan apa saja yang terdapat dalam sejarah peradaban dan pemikiran Turki Utsmani. Demikian juga kemajuan-kemajuan yang mereka peroleh dengan merujuk atau memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan library research, sebab merupakan kajian literatur. Puncak keemasan Turki Utsmani ialah pada periode pemerintahan Sulaiman X Al-Kanuni. Dengan kejayaan yang diperoleh, Turki Utsmani mendapat sebutan sebagai negara terkuat di dunia. Hal ini terjadi sekitar abad ke-16 dan 17. Hanya saja Turki Utsmani abad 18-19 mengalami kemunduran bertetapan masa itu Konstantinopel sebagai pusat ibu kota. Kemunduran itu menjadi tombak yang berujung masuknya rezim politik baru di Turki, pun penataan Balkan dan Timur Tengah yang baru, termasuk ada beberapa hal yang berkaitan perihal peradaban Islam pada bangsa Turki Utsmani, mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, arsitektur, keagamaan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Turki Utsmani kategori pusat pemerintahan Islam disebabkan merupakan khilafah Islam pada masanya paling masyhur dan paling kuat. Bukannya hanya itu, juga termasuk juga negara paling besar di dunia, sehingga tak dapat dipungkiri kerajaan ini di beberapa periode banyak memperoleh masa keemasan. Di antara kemunduran Turki Utsmani, munculnya gerakan nasionalisme perspektif ini mulai menampakkan kesadaran negara dengan beragam faktor atas beberapa wilayah yang didudukinya. Awalnya dari gerakan agresi dan menundukkan, walaupun penguasa Turki sudah melakukan semaksimal memimpin Turki. Akan tetapi keberadaan penguasa Utsmani masih dilihat seperti orang-orang asing. Gerakan kebangsaan ini bukan hanya di wilayah-wilayah barat berkembang, tetapi merajalela di wilayah-wilayah timur. Konsekuensinya, satu ranah kekuasaan Utsmani lepas satu persatu. Untuk kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, saya memberi nilai bahasa mudah dipahami serta mudah dibaca ke semua kalangan, dari kalangan remaja maupun anak-anak yang suka membaca. Yang kedua, kekurangan, banyak pengulangan kalimat dan kata baku yang tidak banyak orang mengerti dengan kata baku tersebut, dan lain-lain. Dan selanjutnya review jurnal yang kedua, judul Genesis Pemikiran Hukum Islam Nusantara. Penulis Masun, jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Ngawi. Dalam tinjauan sejarah, dinamika pemikiran hukum Islam di Nusantara telah menunjukkan suatu fenomena cukup transformatif dan remedialis, dan mewartakan sebuah dinamika yang hidup dan cukup maju, mendasar pada sifat continuity and change. Geliat pemikiran ini telah mengalami bukan hanya tambal sulam ide, tetapi seperti bola terus menggelinding dan melaju membentuk karakter-karakternya yang unik di dalamnya. Upaya pemikiran hukum Islam ini telah banyak dimulai jauh sebelum kawasan Nusantara ini terpecah menjadi banyak negara, yang pada perkembangannya biasa disebut Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai core sirkumtansinya. Menarik untuk memotret ulang narasi sejarah perkembangan yang kurang lebih paling awal pemikiran hukum Islam Nusantara dalam rangka untuk mengetahui genesis
dan paralesisme, kajian dan pemikiran hukum Islam kontemporer yang berkembang di Nusantara umumnya dan atau Indonesia khususnya. Islam pertama yang masuk di Nusantara adalah Islam dengan karakter tasawuf yang kuat. Karenanya keaktivitas dan improvisasi baru pada genesis pemikiran hukum Islam pada masa awal perkembangan Islam di Nusantara sangat sulit ditemui. Di samping dominasi tasawuf, faktor mazhab Syafi'i yang dianut oleh para pembawa Islam pertama di Nusantara juga memberikan andil yang cukup besar bagi terbentuknya karakter pemikiran hukum Islam yang melempem. Eksistensi mazhab yang dianggap sebagai sintesis ahli rayu dan ahli al-hadis ini sesuai dengan sifatnya yang adaptif dan serba kompromis dalam banyak hal bisa dikatakan selaras dengan orientasi pemikiran tasawuf. Adapun anggapan telah terjadinya keseimbangan baru antara tasawuf dan fikih sejatinya hanya merupakan keseimbangan yang paling mungkin wajar dan dalam pembatasan yang paling vulgar, yakni adanya kesamaan dan kedekatan orientasi sekaligus epistemologi antara ajaran tasawuf dan mazhab Syafi'i yang memungkinkan bertemu dan dalam satu titik kepentingan dan pengembangan. Implikasi yang terjadi mungkin akan menjadi kontras jika mazhab hukum pertama yang berkembang di Indonesia adalah mazhab Hambali, Maliki, Hanafi ataupun Syiah. Karenanya bisa dikatakan bahwa tidak ada gelombang pemikiran dan tawaran konsep besar yang telah dihasilkan dari sederet pemikiran hukum Islam awal Nusantara. Secara metodologi istinbat hukum semata masih berpegang pada mazhab hukum yang telah ada. Secara umum perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia dari waktu ke waktu menampakkan sisi keberanjakan dan pematangan. Walaupun pro kontras persoalan lex positivas atau lus hukum Islam ini terus saja hadir. Ada pandangan bahwa proses politik hukum ini berisiko akan dipolitisasi sebagai legitimasi atas segala kehendak pemerintah atau penguasa, apalagi sebagai aksesoris politik untuk pelestarian suatu rezim. Kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Saya menilai kelebihan bahasa mudah dipahami dan juga memudahkan untuk meneliti materi tersebut. Dan yang kekurangan, banyak pengulangan kalimat serta banyak juga kalimat yang terlalu bertele-tele dan lain-lain. Untuk review yang selanjutnya, review Jurnal 3, judul Kewenangan Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan fungsi Mahkamah Syariah dalam Sistem Peradilan Nasional. Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum, halaman 49 sampai 64 tahun 2011, penulis Muzakir Abu Bakar Suhaimi Basri, reviewer saya sendiri, tanggal 13 Desember 2022. Peradilan agama merupakan salah satu peradilan negara di Indonesia. Di samping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut ketentuan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dikenal dua jenis peradilan, yaitu Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh di bidang justisi menimbulkan masalah penting. Kedudukan dan eksistensi Mahkamah Syariah dalam sistem peradilan nasional. 2. Titik berat otonomi di bidang justisi pada pemerintah pusat. Namun pemerintah Aceh juga mendapat wewenang untuk membuat perangkat perundang-undangan bagi Mahkamah Syariah yang mengakibatkan pola penegakan hukum menjadi terkendala. 3. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan syariat
Islam sesuai dengan kanon yang telah diputuskan Mahkamah Syariah dapat menimbulkan disharmonisasi hukum dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. S1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memperkuat kedudukan dan eksistensi Mahkamah Syariah sebagai peradilan syariat Islam di Provinsi Aceh yang merupakan sebagian dari sistem peradilan nasional. 2. Kewenangan pemerintahan Aceh untuk membuat hukum material dan formil bagi Mahkamah Syariah ternyata belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bahkan bukan prioritas utama. Oleh karena itu, jelas hal tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. 3. Kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum adalah belum adanya hukum acara atau hukum formal, terutama sekali hukum acara jinayat. Walaupun pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang kebutuhan hukum Mahkamah Syariah, tetapi dalam pelaksanaannya masih sangat tergantung pada pemerintah pusat karena semua produk hukum dalam bentuk kanon harus terlebih mendapat koreksi dan persetujuan dari pemerintah pusat. Untuk kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Kelebihan, saya memberikan kelebihan bahasa mudah dipahami, bahasa tidak membulat atau membolak-balikan kata. Dan kekurangan, banyaknya kata dasar yang terulang-ulang dan juga menyulitkan membaca untuk dipahami lebih lanjut dan lain-lain.